warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati, semoga Buya dan keluarga selalu dalam ampunan Allah, selalu dilindungi oleh Allah, dipanjangkan umurnya sehingga bisa berdakwah dan semakin banyak orang-orang yang bisa mendengarkan ilmu-ilmu dari Buya. Pertanyaan saya seputar dunia perwalian, Buya. Saya pernah dengar ada wali kutub gitu ya. Wali kutub kemudian ada bawahan-bawahannya. Nah itu sebenarnya wali itu apa semacam organisasi atau seperti apa, Buya? Kemudian apakah mereka itu ada tugas-tugas tertentu gitu? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali adalah kekasih Allah. Wali adalah kekasih Allah. Yang jelas wali itu ada. Kemudian ijtihadnya para ahli khair, orang-orang yang memang di dalam hatinya penuh kerinduan kepada Allah, para ulama-ulama yang sekaligus ada isyarat-isyarat bahwasanya dari baginda Nabi setiap ada perkumpulan harus ada pemimpinnya. Lalu muncullah istilah-istilah wali kutub dan sebagainya. Pemimpinnya para wali, pemimpinnya para wali, para kekasih-kekasih Allah. Dan ingat, yang mengingkari hal tersebut tidak akan keluar dari iman. Tapi yang mengingkari wali keluar dari iman, sebab ada kekasih Allah. Kalau istilah masalah mengingkari adanya tentang hal-hal istilah-istilah semacam ini, tidak akan keluar dari iman. Apalagi mengingkari si fulan wali kutub, saya nggak percaya, tidak akan keluar dari iman. Jadi masalah adanya wali kutub dan wali abdal dan sebagainya, ini adalah yang dijelaskan oleh para ahli tasawuf untuk menyebut tingkatan. Tapi siapa yang berada di tingkatan tersebut? Sebab tingkatan dalam Al-Quran disebutkan ada orang yang memang ahli istiqomahnya tinggi, hadis, ada tingkatan-tingkatan manusia. Kemudian dirinci dalam sebuah disiplin ilmu tasawuf yang menyebutkan tentang masalah martabat wali adalah ahli ilmu, di samping ilmunya tinggi, kemudian juga ilmunya tinggi, kemudian kedekatan kepada Allahnya juga terlihat, kemudian pengaruhnya juga, sehingga muncullah penyebutan bahasanya inilah di husnudzon, ini adalah wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena memang ada bukti-bukti zahirnya, ilmunya beliau berfatwa dengan dua madhab, alim menyelesaikan urusan umat secara zahir, cara batinnya beliau dengan Allah benar, sangat pantas kalau beliau menjadi wali kutub. Bahasa lain adalah pemimpinnya para wali. Karena memang pada zaman itu belum ada orang melebihi beliau. Secara ilmu tidak ada melebihi beliau, secara akhlak tidak ada melebihi beliau. Nah, kalau beliau tidak pemimpinnya wali, kira-kira siapa lagi yang memimpin pada zamannya? Kan seperti itu. Jadi pembahasan inilah sebagian orang yang mengatakan ini adalah bid'ah. Apa yang dikatakan bid'ah? Apakah ada pertentangan dengan syariat waktu kita membuat tingkatan-tingkatan semacam itu? Kekasih Allah ada, tapi ada kekasih Allah yang sangat dekat kepada Allah, lalu dianggap yang paling dekat, yang paling besar adalah pemimpinnya. Bukan sebuah kesalahan mengatakan yang demikian ini. Tapi ingat, yang tidak mempercaya pun tidak keluar dari iman. Yang penting percaya adanya kekasih Allah. Aulia Allah yang dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang tidak punya rasa takut lagi karena dekat kepada Allah, penuh kasih, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu, bagaimana jika ada orang mengatakan si fulan wali kutub, si fulan wali kutub, si fulan wali kutub? Itu bab husnudzon kita. Dan memang hendaknya husnudzon kita bangun, bahkan termasuk di antara yang selama ini kita lupakan bahwasanya Allah itu menyembunyikan kekasihnya di antara hamba-hambanya. Jadi bisa saja wali kekasih Allah adalah pembantu yang ada di rumah kita. Dia tulus, dia ikhlas menjalankan syariat, jalan melakukan keharaman, dia tawadhu, bisa saja dia. Wali tidak harus berjubah dari imamah, bukan. Bisa saja seorang yang kacamata tebal, dia mikir tentang atom-atom untuk perjuangan Islam. Wali dia zahir batinnya dengan Allah, bukan dengan atribut begini, belum tentu.
Jadi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang siapa kutub, itu adalah husnudzonnya seorang murid kepada gurunya. Karena di mata seorang murid dia luar biasa. Lalu dikatakan itu kutub hadzal zaman. Itu adalah husnudzon. Bukan pasti dia adalah kutub. Dari mana kita memastikannya? Nah, inilah kita sering sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Misalnya apa? Memperselisihkan. Ada sampai suatu ketika, kutub kok kamu borong sendiri, ya bahasa ini. Misalnya ada suatu kutub muncul dari suatu kampung, dikit-dikit kutub. Seolah-olah yang lain nggak ada kutub, sehingga menjadi merendahkan. Enggak. Kalau Anda mempercayai guru Anda, ulama Anda adalah wali kutub, jangan merendahkan ulama lain. Nah, kadang-kadang merendahkan. Nggak ada kutub. Nah, ini guru kita ini paling kutub. Ini merendahkan gurunya orang lain. Ini sudah nggak benar. Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Itu bab husnudzonnya seorang murid, bahwasanya gurunya adalah seorang yang sudah wasil sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buahnya apa? Semakin dia yakin, semakin dia percaya, semakin besar husnudzonnya. Bukan sampai di situ saja, semakin mengikuti dia, semakin patuh dia, semakin khusyuk dia, semakin pasrah dia. Itu buahnya. Ngaku dia wali kutubnya, tapi tidak pernah dengar, bohong dia. Hanya dia pengen numpang saja kebesarannya, karena dia merasa jadi muridnya biar diangkat bersama dia. Lalu digede-gedekan, wah wali kutub adalah ini, wali kutub ini. Kenapa kok kamu terus dia terus? Ya biar saya kecipratan besok. Saya kalau ngaku-ngaku kan cepat, karena saya muridnya. Nah, ini sudah nggak benar, ini ada maksud jelek di balik itu semuanya. Baik, istilah wali kutub disebutkan oleh para ahli-ahlinya. Dan itu adalah urusan ijtihad di dalam memberikan nama seperti itu. Seperti halnya di dalam ilmu zahir ada dikatakan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekhus Suyukh. Wah, ini ijtihad. Syekhus Suyukh, bagaimana? Syekhus Suyukh. Wah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Lah memang bagaimana tidak ada katakan Syekhul Islam? Umurnya panjang beliau itu, muridnya ulama-ulama syekh semuanya, gede-gede semuanya. Maka setelah itu digelari Syekhul Islam. Lah ya nggak setuju ya urusanmu. Ini tapi ada tanda Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Bagaimana? Muridnya besar-besar semuanya, ulama-ulama begini. Mari digelarikan Syekhul Islam. Apakah ada dari Nabi? Anda mengatakan tidak ada dari Nabi menyebutkan Syekhul Islam. Semuanya pakai dari Nabi. Nabi menyuruh kita menghormati ulama dan menggelari ulama sesuai dengan kebesarannya. Maka dikatakan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari seperti itu. Baik, yuk kita kembali bahasanya. Yakin bahasanya waliullah ada. Dan disembunyikannya wali Allah pada zaman ini karena kasih sayang Allah, karena banyaknya orang yang mengingkarinya. Khawatir nanti su'ul adab. Sudah tahu dia wali, dia su'ul adab, maka disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Tidak terjadi su'ul adab di antara kita. Maka dari itu kita bangun husnudzon. Waliullah. Kemudian sisi lain, yang namanya waliullah adalah orang yang selalu berjalan di jalan Allah. Tidak ada waliullah dari orang bodoh, dan tidak ada waliullah yang gemar maksiat. Tidak ada waliullah yang bikin onar. Tidak ada waliullah bikin keresahan. Sebab waliullah adalah kekasih Allah. Dia pewarisin Nabi. Lihat, waliullah adalah harus ahli ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, pasti Allah kasih ilmu karena kekasih Allah. Kalau ada waliullah dari orang bodoh, Allah akan kasih ilmu dia. Makanya waliullah adalah yang paling menegakkan syariat Nabi. Maka kalau ada di bumi ini, di jagat ini, ada orang wali tapi tidak menjalankan syariat, batal kewaliannya dia. Biarpun semula diangkat jadi wali, batal. Syariat Nabi adalah standar, ukuran yang paling utama. Seorang disebut waliullah adalah menjalankan syariat baginda Nabi SAW. Tapi kalau sudah merendahkan syariat Nabi, nggak akan jadi wali. Apalagi wali kutub, nggak ada. Berpegang dengan syariat. Lihat bagaimana Imam Abdullah Al-Haddad, bagaimana Syekh Imam Al-Ghazali, bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Orang-orang besar. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Itu mereka wali-wali besar itu. Wali ngomongannya bikin masalah di umat, bikin pecah, bikin permusuhan. Ilmunya juga ndak, tawaduknya juga ndak, bikin resah. Nggak ada wali seperti itu. Wali itu bikin sejuk. Wali itu akan selalu mengayomi. Wali itu akan selalu mengarahkan yang terbaik, tidak pernah mengajar yang jelek. Jadi ingat,
Kalau ada wali, ngaku wali, disebut wali, kalau melanggar syariat Nabi Muhammad langsung batal, tidak akan wali. Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali, dan ciri wali rindu wali. Imam Abu Yazid Al-Bustami suatu ketika mendengar sebuah kisah, mendengar bahwasanya di kampung sebelah ada seorang waliullah. Coba, karena beliau adalah memang waliullah, rindu pengen bertemu dengan wali. Datanglah kepada orang kampung sebelah, kampung jauh, dia langsung datang ke tempat tersebut, dan kebetulan melihat sang wali yang dikatakan wali, yang diagungkan sebagai wali, masih melakukan ibadah. Ditunggu, ingin mengambil keberkahan. Setelah itu ditunggu, setelah keluar tiba-tiba membuang dahak di tembok masjid begitu. Lalu terbersit di hatinya, bagaimana diberi amanat tentang rahasia Allah, orang yang tidak bisa menjaga syariat Allah, dohirnya saja tidak benar, bagaimana dia bisa punya makom tinggi? Jadi akhirnya kalau sudah ada orang dianggap wali, ternyata dia punya pelanggaran-pelanggaran syariat secara zahir, kalau kita mengatakan dia bukan wali, tidak akan ada kualat kepada kita. Kalau kenyataannya dia wali, nggak akan dosa kita. Sampai dikatakan suatu ketika ada seorang, ini masalah wali ini penting sekali supaya kita tidak salah. Pokoknya begini, kaidah, kalau tidak bersesuaian dengan syariat, Anda tidak usah percaya dia wali. Kalau dia ternyata wali gimana? Nggak akan berakibat fatal kepadamu. Nggak akan wali itu membuat bencana kepadamu selagi dirimu berpegang dengan syariat Nabi Muhammad. Misalnya dia betul wali, kelihatan di mata Anda melanggar syariat, lalu Anda katakan, ha, dia bukan wali, dia melanggar syariat, nggak akan dosa Anda. Karena apa? Syariat harus ditegakkan. Sudah mabuk, cual-cual perempuan, wah dia makomnya lain, dia kalau minum langsung jadi air putih. Nggak ada, mabuk ya mabuk, selesai. Minuman keras, nggak ada. Tapi kalau dia ternyata waliullah, itu urusan dia dengan Allah. Kita kalau menghukumi sesuatu yang salah dengan mengatakan salah, tidak akan berakibat fatal untuk kita. Ini loh keyakinan, harus. Kadang-kadang sudah salah masih dipercayai, makanya menjadi fanatik buta. Biasanya ada maksud, pengen punya keramat gantung numpang nih. Dia wali besar, orang yang saya hormati, saya percaya, saya sering dekat sama dia, ya nanti tahun depan dia mati, saya yang jadi wali itu. Nah ini, hati-hati masalah wali ini, hati-hati ya. Kuncinya sederhana, bisa saja orang di rumahmu adalah kekasih Allah, husnudzonlah kepada orang di kiri kananmu. Kemudian sisi lain, kalau ingin menjadi kekasih Allah harus jelas syariatnya. Kalau tidak kenal syariat, tidak akan bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada wali kecuali dia ngerti syariat. Tidak ada waliullah kecuali dia ngerti syariat. Kalau ada waliullah tidak ngerti syariat, niscaya Allah akan ajari dia syariat. Sampai disebutkan oleh Syekh Ihsan Al-Jambasi dalam syarah Sirajul Talibin, kama annal anbiya ma'sumun, para nabi maksum, fa innal awliya mahfudun, para kekasih Allah pun dijaga. Susah melakukan kehinaan para kekasih Allah, wali susah melakukan kehinaan. Nabi maksum, wali tidak maksum, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Wallahu a'lam.